Setelah sebelumnya dilaporkan oleh sang istri Inara Rusli atas kasus dugaan perzinahan, terkini Virgon akhirnya muncul guna menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sukses menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam lamanya, pelantun surat cinta untuk Starla itu pun dicecar oleh 22 pertanyaan dari pihak kepolisian sejak siang hingga maghrib. Bersamaan dengan berjalannya kasus yang dialami oleh keduanya, santer terdengar kabar bahwa Virgon dan Inara sudah berkomunikasi untuk sama-sama mencabut laporan yang diajukan oleh keduanya. Namun, kendati kabar tersebut dianggap berbeda dengan fakta sebenarnya, Virgon pun membantah adanya komunikasi secara langsung antara dirinya dengan Inara. Nggak ada sih, maksudnya omongan-omongan itu bukan dari saya langsung ke Inara ya, lebih ke antara keluarga sama keluarga, karena keluarga juga ngeliatnya udah mulai makin arahnya kemana ya Bang ya. Dan kalau untuk dari saya dan Inara yang selaku yang punya urusan, kita belum ada obrolan yang mendalam kayak gimana. Kak Inara soal kemarin udah? Siapa? Soal Pak Virgon yang katanya nelpon Kak Inara untuk menyambut laporan polisi itu gimana? Benar apa enggak? Benar. Alasannya sendiri kenapa dan justru malah dia yang ngelaporin? Enggak sih. Nanti lihat aja makanya. Masih mentah baru LP dia. Oh. Belum ada panggilan. Jadi ini beberapa bukti terkait dengan chat personal Ibu Inara dengan pihak tergugat maupun beberapa pihak, dan bukti yang lainnya juga akan menyusul. Di agendanya hari ini saya sama Mas Kris dampingin klien kami, Mas Virgon, untuk melengkapi proses berita acara klarifikasi, karena di minggu lalu kebetulan klien kami dan kita tim kuasa hukum lagi ada kegiatan di luar dan klien kami juga ada di luar kota, jadi hari ini kita hadir sebagai warga negara yang baik, kita kooperatif untuk menghormati proses laporan yang sedang berjalan. Jadi tadi sudah dijalankan klarifikasinya sekitar hampir 22 pertanyaan. Atas laporannya ada di pelapor itu di Direktorat Kriminal Umum. Ada laporan. Atas nama Tendri atau Mas? biar nggak bias Bang Kris. Atas nama pelapornya tadi yang saya dengar ya. Iya, I. Nggak bisa saya spill ya ke media karena ada beberapa hal yang urusan pribadi rumah tangga juga. Jadi saya cuma bisa bilang kalau kehadiran saya dari pagi tadi sampai sore ini ya memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara di hadapan hukum. Saya mencoba untuk kooperatif dan mengikuti segala prosedur yang udah ada dari pagi sampai sore ini, dan juga terima kasih dari dampingin sama kuasa hukum saya, Mas Kris dan Mas Andi. Gini, mengenai pertanyaan yang ditanyakan dan apa yang disampaikan klien kami itu kan prosesnya masih dalam proses penyelidikan dan kita tidak boleh menyampaikan isi dari berita acara klarifikasi. Bila mana teman-teman yang mengetahui silakan ditanyakan ke pihak penyidik. Jadi kami mohon untuk pertanyaan-pertanyaan kepada klien kami jangan diarahkan untuk isi BAP, itu kan sifatnya klarifikasi itu rahasia. Ya capek kayak kapan selesainya, pengen buru-buru selesai, pengen buru-buru keputusan supaya jelas lah status kita juga nggak status quo. Supaya buruan ada sertifikatnya. Iya, jadi nggak bodong. Kendati permasalahan yang hingga kini belum juga terselesaikan, namun hal itu nampaknya tak menghalangi Virgon untuk tetap menemui ketiga anaknya. Sempat diisukan jarang bertemu dengan sang buah hati, Virgon justru mengaku semakin berkualitas setelah dirinya baru saja menjumpai ketiga anaknya yang saat ini berada di pelukan Inara selaku ibu. Kendati masalah pertemuan dengan sang anak terselesaikan, lantas benarkah Virgon mengalami kebangkrutan setelah terlibat konflik antara dirinya dengan Inara Rusli? Masih sering bertemu kan Sama anak-anak ya? anak-anak. Seperti apa sih quality time-nya? Kemarin katanya sempat jalan-jalan juga sama Lala gitu kan. Alhamdulillah sama anak-anak waktu saya jadi makin berkualitas ya karena
Normalnya pun saya kerja di luar kota yang memang manggung sana sini, jadi waktu saya untuk ketemu memang nggak terlalu hampir tiap hari. Kadang-kadang weekend dari mulai Jumat sampai Minggu saya manggung, tapi dengan adanya masalah ini setiap kali ketemu waktunya dan makin panjang dan kualitasnya makin bagus sih. Ya alhamdulillah sih, senang sih. Besok juga kayak mau ketemu lagi insyaallah. No comment ya. Oke. Tapi tetap masih menjalankan kewajiban kan abang, maksudnya? Harus lah. Wajib lah. Semanapun uang saya tetap ngasih nafkahin anak saya semampu saya. Saya ketemu, aduh nggak inget tanggal. Tapi dalam hitungan bulan ini? Masih dalam hitungan dalam waktu dekat kemarin ini ada. Temunya secara langsung atau virtual? Video call? Secara langsung sih sekalian ngebahas anak juga. Nggak merhatiin, karena setiap dia ketemu anak kan aku nggak terlalu ngawasin gimana, maksudnya biar mereka quality time aja. Nafkah terakhir masih dibayarkan separohnya. Tidak sesuai dengan yang seharusnya? Iya, ya nggak apa-apa. Mending, ya kalau dia udah mau transfer ya syukur alhamdulillah. Mungkin emang belum kemampuan dia kali untuk transfer full, ya aku juga nggak mau maksa lah. Walaupun Allah kasih berkat lebih, tapi aku berusaha untuk kalkulasi lah gitu, karena banyak prioritas yang harus aku bayarkan sama urusan anak-anak. Nah, tapi karena kemarin sempat aku ditegur nggak boleh pakai fasilitas mobil anak-anak, jadi ya udah aku beli. Ya capek kayak kapan selesainya, pengen buru-buru selesai, pengen buru-buru keputusan supaya jelas lah status kita juga nggak status quo.